Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat karunia serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan ibadah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa yang insya Allah akan diterima, semoga diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah, alam kebodohan ke alam yang terang benderang, yang mengajarkan kita tentang kalam Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya yang telah gigih memperjuangkan nilai-nilai Islam, semoga mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kepada para pengikutnya, semoga kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai posisi perempuan atau wanita yang sangat spesial dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan atau menempatkan nama perempuan itu dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, di mana perempuan itu sudah menjadi sesuatu yang kodratnya sebagai sesuatu yang spesial dalam hidup ini. Bahwa hari ini saya akan memberikan beberapa hal yang istimewa sebagai perempuan. Yang pertama, posisi perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping bagi laki-laki. Pendamping, bahwa perempuanlah yang memberikan motivasi. Kesuksesan dari laki-laki, kesuksesan dari seorang suami itu sangat juga ditentukan oleh peran dari perempuan atau istrinya. Ada dua bidadari yang menaungi laki-laki bagi yang sudah menikah, dan ada satu bidadari yang menaungi atau mendampingi laki-laki bagi yang belum menikah. Siapa bidadari-bidadari itu? Bagi yang masih jomblo, hanya satu yang dimana bidadari itu selalu memberikan doa, yaitu adalah ibunya sendiri. Ibu itu menjadi pasangan atau menjadi pendamping kita selama kita di dunia, entah itu kita menjadi orang jahat, entah itu menjadi orang baik. Ibu selalu berdoa agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Kalau kita menjadi orang yang baik, maka ibu akan mendoakan kita agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat dengan amal perbuatan kita. Apabila kita tersesat, kita berada dalam lembah yang hitam, maka ibu pun akan selalu berdoa agar kita keluar dari lembah kesesatan. Itulah ibu kita. Pada saat kita jatuh, dialah yang mengangkat kita, dialah yang menggendong kita. Dan pada saat kita bahagia, dialah yang selalu mendampingi kita. Begitu juga dengan laki-laki yang sudah berkeluarga. Ada dua bidadari.
yang selalu berada di samping dia, yaitu adalah selain ibunya adalah istrinya sendiri. Istrinya akan menjadi pendamping bagi dia dan menjadi motivator, menjadi inspirator, menjadi daya pendorong dalam setiap kegiatannya. Pada saat dia jatuh, maka istrinya lah yang akan memberikan motivasi kepada dia. Pada saat dia rugi, pada saat dia bangkrut, maka istilah di tempat dia bercurhat, tempat dia meluapkan kesedihannya. Bahwa perempuanlah yang menjadi pendamping bagi laki-laki di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alim qadir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini sudah jelas bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan agar kita saling mengenal, laki-laki dan perempuan. Tetapi laki-laki dan perempuan punya kewajiban masing-masing, punya hak juga masing-masing. Kewajiban bagi laki-laki adalah bagaimana dia tidak berkerumun dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Atau katakanlah bagi yang sudah punya istri, maka istrinya harus dijaga, harus dilindungi, harus didoakan agar menjadi wanita yang solehah. Bagi yang perempuan, ya begitu juga bagi yang perempuan, tidak boleh saling bercampur dalam suatu tempat dia di mana ada yang bukan muhrimnya di dalamnya, gitu. Dan bagi yang sudah mempunyai suami, maka jalankan tugasnya sebagai istri, yaitu menjaga kehormatan harta dari suaminya, menjaga kemaluan atau menjaga kehormatan dirinya, dan menjaga anak dan rumah tangganya. Itu akan menjadi satu tugas kebersamaan antara suami dan istri, di mana suami punya tugasnya juga dan perempuan juga punya tugas, tetapi satu tujuan, yaitu untuk mencapai yang namanya kebaikan bersama. Kemudian yang kedua adalah perempuan itu jika sudah menjadi ibu, maka dia kedudukannya itu cukup spesial, gitu. Bahkan menempatkan surga berada di telapak kaki ibu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Anas ibnu Malik, yang artinya bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini adalah sesuatu yang spesial. Tentu ini bukanlah hal yang makna yang sebenarnya, tapi ini adalah makna kiasan yang memberikan makna memberikan arti bahwa di telapak kaki ibu itu ada kasih sayang, bahwa kita harus mencintai ibu kita, bahwa orang yang mencintai ibunya dia itu adalah salah satu untuk mendapatkan surga. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang ingin berperang bersama-sama dengan Rasulullah. Maka Rasul bertanya kepada anak muda itu bahwa apakah ada ibumu yang engkau masih pelihara, karena mungkin boleh jadi adalah ibunya sedang sakit-sakitan. Maka dia katakan pemuda itu bahwa ada, maka pulanglah ke rumah, rawatlah ibumu. Itulah yang menjadi pesan bahwa ibu kita sangat penting sekali.
Kemudian ada juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menempatkan orang yang paling dicintai dalam keluarga itu apakah adalah ayah kita atau ibu kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab sebanyak 3 kali bahwa yang pertama, yang utama dicintai adalah ibumu, ibumu, ibumu. Sebanyak 3 kali diulang, kemudian diucapkan lagi yang keempat kalinya baru adalah ayahmu. Tentu ini adalah sesuatu yang spesial bagi perempuan. Maka dijagalah kehormatan perempuan agar dia menjadi seorang perempuan yang mulia di sisi Allah dan sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perempuan yang soleha, itu akan masuk surga di pintu manapun. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa yang artinya apabila seorang wanita telah menjalankan atau melaksanakan sholat 5 waktu, menjalankan puasa, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga di pintu manapun yang dia sukai. Ya, dia menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa dengan baik, menjaga kemaluannya dari berbuat zina dan lain sebagainya, kemudian melakukan berbuat taat kepada suaminya. Ya, apa yang dikatakan oleh suaminya taatlah, selagi itu tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan perbuatan dosa. Maka wajib mentaati apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh suaminya. Kemudian yang keempat itu adalah kehormatan perempuan dilindungi dalam ajaran Islam. Untuk ini adalah perintah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perempuan untuk menutupi auratnya agar tidak diganggu oleh lawan jenisnya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabihinna zalika adna ya'rafana fala yu'zayna wa kana Allahu ghafurur rahimah. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Dan demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bisa dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada perempuan untuk menjaga diri dengan memakai jilbab agar tidak diganggu oleh orang lain atau mereka-mereka yang mempunyai akhlak yang rendah atau laki-laki yang selalu mengganggu perempuan. Kemudian perempuan yang mengenakan jilbab itu adalah punya aura tersendiri, punya aura kecantikan yang dimana dengan memakai jilbab itu akan terpancar jiwa kewanitaannya, akan menjadi perempuan yang selalu menjaga dirinya dari segala gangguan. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita menjadi makhluk yang baik agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Dan saya ucapkan selama Hari Kartini, semoga semua wanita yang mendengarkan apa yang menjadi pesan saya ini menjadi orang-orang yang soleha, menjadi orang beriman dan bertakwa. Dan semoga kita berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.